Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tugas belajar channel semua. Apa kabar kalian pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu semangat ya. Tak terasa kita alhamdulillah sudah memasuki bulan Ramadan yang sangat mulia ini ya. Bagaimana puasa saum kalian di hari pertama bulan Ramadan ini? Ya, mudah-mudahan kalian senantiasa semangat untuk kemudian melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini tugas belajar channel ingin berbagi dan ingin sharing ya, sekaligus kita ngisi bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu, mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kamu semuanya dan bagi kita semua tentunya di tugas belajar channel. Baik sahabat semua, kupelut erat Ramadanku, kita akan coba bahas di sesi kali ini ya, dalam sesi ngabuburit bersama dengan tugas belajar channel ini ya. Kita akan coba kupas saja. Nggak kebayang ya teman-teman semua bahwa tahun lalu kita mungkin belum tahu ya apakah masih bisa ketemu dengan Ramadan kali ini atau tidak ya. Yang jelas tahu sendiri kan, yang namanya ajal itu bisa datang kapan aja tanpa notifikasi, betul nggak kayak gitu ya. Nah, di antara kita mungkin ada dalam setahun terakhir ya kehilangan orang-orang dekat atau orang yang sangat dicintai, sehingga pada kesempatan Ramadan lalu kita masih bareng berbuka saum kayak gitu ya. Kemudian kali ini malah kita berziarah ke pusarannya. Ada di antara teman-teman yang mungkin Ramadan tahun lalu kita bersama dengan orang terdekat kita, orang yang sangat kita cintai, tetapi hari ini ya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tidak lagi bersama dengan orang yang terdekat tersebut ya, bahkan kita harus berziarah ke pusarannya ya, betul. Nah, oleh karena itu alhamdulillah ya, sahabat pelajar semuanya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pengatur semesta alam. Akhirnya kita telah disampaikan pada bulan Ramadan di tahun ini. Semoga doa yang telah kita bacakan, wabaligna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana doa yang telah kita bacakan tadi itu kayak gitu ya. Kenapa ya, alhamdulillah kita bisa bisa sampai pada bulan suci Ramadan yang mulia ini. Sebagian saudara-saudara kita tidak sampai pada bulan Ramadan. Banyak sekali contohnya ya, termasuk tadi yang kita bahas di awal. Ada mungkin di antara teman-teman kita yang sudah tidak lagi bersama dengan orang yang terdekat kita di bulan suci Ramadan ini. Nah, banyak sekali contohnya ya. Contoh misalkan ini seperti di berita yang santer kemarin ya, berita di hari Senin 20 Maret ya. Ini hari Senin tuh berarti hanya beberapa hari saja ya menjelang bulan suci Ramadan, tanggal 20 Maret 2023 ya. Sekarang berarti hari hari Kamis, berarti Senin, Selasa, Rabu ya. Cuman 2 atau 3 hari menjelang bulan suci Ramadan, kita dikabarkan dengan berita innalillahi, ziarah nenek wafat atlet badminton Sabda Perkasa meninggal kecelakaan bersama ibunda ya. Otomatis almarhum dan almarhumah pada kesempatan kali ini tidak bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita tahu ya, seperti dikutip dari tribuntrends.com ya, kabar duka datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Atlet muda Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia. Bulu tangkis Indonesia berduka setelah Sabda Perkasa Belawa dilaporkan meninggal dunia bersama ibundanya dalam perjalanan ke Sragen, Jawa Tengah untuk melayat meninggalnya nenek tercinta. Jadi sementara ayahnya selamat mengalami luka-luka, suasana duka cita akhirnya bertambah mendalam dari duka meninggalnya nenek tercinta hingga berpulangnya Sabda Belawa sendiri bersama ibunya dalam kecelakaan. Jadi ketika almarhum mau menjenguk atau mau melayat meninggal neneknya gitu ya, takziah, justru almarhum ikut untuk kemudian meninggalkan dunia ini ya. Tentu saja kita sebagai saudara-saudara yang beriman begitu ya, mendapat kabar berita ini, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun wa inna ila rabbina lamunqalibun.
Allahumma tubhu indaka fil musidina waj'al kitabahu fi iliyin wakhluf fi ahlihi fil ghabirin. Innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya dan kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, Allah maktubhu, tulislah dia yang meninggal dunia ini termasuk golongannya orang-orang yang berbuat kebaikan di sisi Engkau, dan jadikanlah tulisannya itu dalam tingkatan yang tinggi, serta gantilah ia bagi keluarganya yang ditinggalkannya. Yaitu doa yang kita bacakan ya ketika kita mendengar kabar meninggal dunia ya. Kita tahu ya teman-teman semuanya, daftar prestasinya almarhum ya banyak sekali ya. Ini seperti mendapatkan medali perak ASEAN Junior Championship, kemudian pernah mendapatkan medali emas di World Junior Championship tahun 2019, kemudian juga mendapatkan medali emas di BWF Junior International di tahun 2019, kemudian tahun 2021 mendapatkan medali emas PON Papua, kemudian tahun 2022 dia sempat menjadi runner up di Thomas Cup, kemudian juara Lithuanian International di tahun 2022 dan juara Malaysia International 2022, serta yang terakhir adalah juara Iran Pajar International 2022. Banyak sekali prestasinya. Mudah-mudahan kita doakan sekali lagi, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wa'sim madkhalahu wagsilhu bil ma'i wa thalji wal barodi wan naqihi minal khotoya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa zaujan khairon min jaujihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Ya, kita doakan baik untuk almarhum ataupun almarhumah ibundanya begitu, dan juga neneknya, dan juga termasuk juga mungkin ada di antara keluarga kalian, keluarga teman-teman semua atau tetangga saudara kita yang kebetulan di tahun ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memberikan ampunilah beliau, ampunilah mereka, kasihanilah mereka, berilah ia kekuatan, maafkanlah ia, dan tempatkanlah di tempat yang mulia yakni surga yang luas kuburannya. Luaskanlah kuburannya, mandikan ia dengan air salju dan air es, bersihkan ia dari segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran. Berilah ganti rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, berilah ganti keluarga atau istri di surga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia, istri atau suami yang lebih baik daripada istrinya atau suaminya, dan masukkanlah ia ke surga, jagalah ia dari siksa kubur dan neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kita semua yang kemudian ditinggalkan diberikan pelajaran sehingga kita untuk tetap bisa senantiasa taat dan patuh kepada Yang Maha Kuasa dalam setiap kesempatan, karena kita nggak tahu ya ajal kita kapan menjemput kita semua, kayak gitu ya, seperti itu. Baik, sahabat pelajar semua, tentu ketika kita datang Ramadan kita perlu menyambut ya dengan karpet merah Ramadan kita ya, Ramadanku. Mungkin bagi sebagian orang bisa jadi Ramadan kali ini disikapi sama dengan bulan lainnya, apalagi kalau ngerasa terbebani kewajiban saum ya, haus dan lapar ditahan seharian cuman untuk menggugurkan kewajiban doang. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja kayak gitu kan. Tapi bagi kita pastinya Ramadan harus selalu dibikin istimewa, betul nggak? Ya, jadikan Ramadan kita ini harus istimewa dalam kamus hidup kita. Nah, di bulan ini teman-teman semua punya kesempatan yang gede banget nih untuk menambah tabungan pahala kita. Jadi di bulan ini kita punya kesempatan gede banget untuk menambah tabungan pahala kita. Coba simak ya cuplikan khutbah Rasulullah SAW menjelang bulan Ramadan yang kita bisa lihat dari riwayat Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, di mana Rasulullah SAW sampai kemudian menyampaikan di khutbahnya yang beliau berkata, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah yang membawa berkah, rahmat dan magfirah, bulan yang paling mulia di sisi Allah." Jadi beliau, Nabi kita menyatakan kepada kita bahwa bulan ini adalah bulan Allah yang membawa berkah, ziyadatul khair ya,
harus bertambah-tambah kebaikan kita, kemudian juga rahmat, ya, kasih sayang Allah, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malam di bulan Ramadan adalah malam-malam yang paling utama. Jam demi jamnya adalah jam yang paling utama. Luar biasa ya, kita diberikan bulan Ramadan ini. Makanya kenapa para sahabat itu 6 bulan menjelang Ramadan itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan, ya. Kita mungkin pernah membacakan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, balighna Ramadan, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Kenapa? Ya, karena Ramadan ini adalah Ramadan, bulan yang luar biasa, bulan yang paling mulia. Jam-jamnya itu adalah jam yang paling utama, kayak gitu ya teman-teman semua. Lalu dalam satu kesempatan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berdiri kemudian berkata, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama di bulan ini?" Kayak gitu ya. Kemudian Rasul yang mulia menjawab, "Ya Abul Hasan, amal yang paling utama di bulan ini itu adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala." Ya, jadi teman-teman semua, kita berusaha nih untuk kemudian mengamalkan amalan yang paling utama di bulan ini, yakni menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di bulan yang bukan bulan Ramadan kita sering melakukan kesalahan, meninggalkan sholat, ya, atau bergaul dengan lawan jenis dengan tanpa batas dan sebagainya, ya, kita jaga ya diri kita dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berusaha untuk taat kepadanya, kayak gitu ya, seperti itu. Ya, kita lihat ya, apalagi yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah dalam khutbahnya. Rasul mengatakan bahwa inilah bulan yang ketika engkau diundang menjadi tetamu Allah dan dimuliakan olehnya, kayak gitu ya. Pada bulan ini nafasmu menjadi tasbih, tidurmu menjadi ibadah, amal-amalmu diterima, dan doa-doamu diijabah, kayak gitu ya. Maka bermohonlah kepada Allah Rabbmu dengan hati yang tulus dan hati yang suci, agar Allah membimbingmu untuk melakukan siam, untuk melakukan saum, dan membaca kitabnya. Ada dua hal yang kita mohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci, yang bersih. Jangan kemudian kita kotori hati kita ya dengan kesombongan ataupun dengan hal-hal yang kemudian menyebabkan kita untuk angkuh, tidak mau taat kepada Yang Maha Kuasa. Kita memohon kepadanya dengan agar Allah Subhanahu wa taala itu membimbing kita untuk melakukan ibadah saum ya dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga dua hal yang penting juga adalah membaca kitabnya, membaca kitab sucinya. Kenapa? Bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya kitab suci oleh Yang Maha Kuasa kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita memohon kepadanya agar kita bisa membaca kitabnya, bahkan bukan hanya membaca saja tetapi mengerti isinya, begitu ya. Sehingga kita bisa menjadikan kitab suci ini menjadi panduan, guide ya bagi kita semua, kayak gitu ya, seperti itu. Maka kemudian di khutbahnya Rasulullah mengatakan bahwa sungguh celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah pada bulan yang agung ini. Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu di hari kiamat, kayak gitu ya. Wahai manusia, barang siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini, dia akan berhasil melewati Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus ya, jalan yang nanti sangat kecil sekali ya. Pada hari ketika kaki-kaki tergelincir ya, kita tahu ya bagaimana dalam keterangan itu katanya Shirathul Mustaqim itu sampai kemudian besarnya itu adalah sebesar rambut di belah 7 gitu ya. Jadi sangat kecil sekali pada hari ketika kaki-kaki kita tergelincir. Barang siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang memiliki tangan kanannya dan membantunya di bulan ini, maka Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat. Tentu kita ingin ya diringankan ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab kita gitu ya. Jangan sampai kemudian kita dipersulit kayak gitu kan, seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, barang siapa yang menahan kejelekannya di bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari dia berjumpa dengannya. Barang siapa yang memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya di hari berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang menyambungkan tali silaturahmi di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari dia berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahmi di bulan ini, Allah akan memutuskan dia dari rahmatnya. Kayak gitu ya, luar biasa ya. Maka kita
sambungkan silaturahim ya, jangan sampai kemudian memutus silaturahmi ya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang melakukan sholat sunat di bulan Ramadan, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Nah, ini luar biasa ya. Siapa yang melakukan sholat sunat di bulan Ramadan, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Itu sholat sunat loh, kayak gitu. Kemudian bagaimana sholat wajib atau sholat fardu? Maka kata Rasul, barang siapa yang melakukan sholat fardu, baginya ganjaran seperti 70 sholat fardu di bulan yang lain. Maka sangat disayangkan kalau kita dikasih kesempatan untuk bersama dengan bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian kita tidak mau atau misalkan lalai melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, enggan untuk sholat fardu, enggak mau melaksanakan sholat sunat dan lain sebagainya. Tentu ini sangat disayangkan sekali, kayak gitu kan. Sementara saudara-saudara kita yang lain nggak bisa sampai pada bulan suci Ramadan ini, kayak gitu kan, seperti itu. Oleh karena itu, teman-teman semua yang sudah sampai pada bulan suci Ramadan ini, yuk kita sama-sama memaksimalkan ya ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, kayak gitu ya. Melaksanakan sholat sunat ya, sholat qobliyahnya, ba'diyahnya, kemudian sholat nawafilnya, termasuk juga sholat tarawih, jangan bolong begitu ya. Apalagi sholat fardu kita laksanakan dengan penuh semangat tentunya, kayak gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, barang siapa yang memperbanyak sholawat kepadaku di bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan meringan. Ya, memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal kita baca seperti itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad di tengah-tengah ngabuburit kita, di tengah-tengah teman-teman mungkin ada yang lagi masak atau ada yang lagi menunggu bedug begitu ya, kita baca sholawat ya dan lain sebagainya, atau lagi dalam sebuah perjalanan begitu ya. Kemudian barang siapa pada bulan ini membaca satu ayat Al-Quran ya, ganjarannya sama dengan menghatamkan Al-Quran di bulan yang lain, sama dengan menghatamkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Ini luar biasa. Membaca satu ayat Al-Quran ya, membaca satu ayat Al-Quran itu sama dengan menghatamkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Nah, oleh karena itu, ayo kita semua berusaha untuk kemudian membuat program ya, termasuk juga membaca Al-Quran. Kita targetkan ya minimal mudah-mudahan satu hari bisa menyelesaikan satu juz gitu ya. Kalau sendirian agak susah, bareng dengan teman-teman ya bisa pulang sholat tarawih gitu ya, bisa berkumpul di masjid atau di musola, kemudian kita tadarus bersama atau membaca Al-Quran bersama-sama gitu kan, seperti itu. Ataupun bisa dicicil ya, selepas dari sholat fardu bisa 2 lembar atau beberapa lembar lah, sampai kemudian kita targetkan bisa menyelesaikan membaca Al-Quran. Ini luar biasa. Barang siapa yang pada bulan ini membaca satu ayat Al-Quran, ganjarannya sama dengan menghatamkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Tentu ini kemuliaan yang sangat luar biasa ya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mau kan kita dikasih kesempatan Ramadan, tiba-tiba kesempatan Ramadan ini kita sia-siakan begitu saja. Sementara teman-teman kita yang lain tidak bisa sampai pada bulan Ramadan begitu ya, seperti itu. Jadi tidak lagi mendapatkan kesempatan bulan Ramadan ini. Dan kita pun tidak tahu ya, apakah ini Ramadan ini akan ketemu lagi di tahun depan, kita nggak tahu gitu kan, seperti itu. Baik teman-teman semuanya, sahabat pelajar semuanya, wahai manusia ya, Rasulullah mengatakan lagi, wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak akan pernah menutupkannya bagimu ya. Kemudian pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonkanlah kepada Rabb-Mu agar tidak akan pernah dibukakan bagimu. Jadi di sini kita diberitahukan bahwa pintu-pintu surga itu dibukakan bagi kita semua. Maka ketika pintu surga ini dibukakan, apa yang kemudian kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Mintalah kepada Tuhanmu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar pintu-pintu surga yang dibukakan tersebut itu tidak akan pernah menutupkannya kembali bagi kita. Kita memohon agar terus dibukakan. Ya, demikian pula sebaliknya, ketika pintu-pintu neraka ditutup, ya, pintu-pintu neraka tertutup, maka memohonlah kepada Rabb-Mu, kepada Tuhan kita,
agar tidak akan pernah dibukakan pintu-pintu neraka yang tertutup tersebut bagi kita, kayak gitu ya. Tentunya kita berharap kebahagiaan setelah di dunia ini. Kita berharap mendapatkan surganya, kenikmatan surganya di yaumil kelak nanti ya. Dan kemudian kita tentu tidak mau untuk bertemu di neraka ya. Sesabar-sabarnya kita di neraka itu adalah sesuatu yang buruk. Kita nggak mau kayak gitu. Kenapa? Karena neraka itu sangat berat sekali, kayak gitu kan, seperti itu. Kemudian juga Rasulullah mengatakan kepada kita, setan-setan terbelenggu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar mereka tidak pernah lagi menguasaimu. Jadi pada kesempatan bulan Ramadan ini, setan itu terbelenggu. Maka ketika mumpung setan sedang terbelenggu nih, tidak mengganggu kita ya, maka mintalah kepada Tuhanmu. Agar apa? Agar mereka, setan-setan yang terbelenggu tersebut itu tidak pernah lagi menguasaimu. Tidak pernah lagi kemudian menjadikan kita membisiki terus kepada hawa nafsu kita, sehingga kita tuh mengingkari apa yang diinginkan oleh Allah yang Maha Kuasa, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setan yang terbelenggu tersebut tuh jangan sampai kemudian menguasai lagi kita. Ya, kita senantiasa gunakan akal kita untuk senantiasa menjadikan apa yang diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa itu sebagai panduan, sebagai bimbingan, sebagai petunjuk, sebagai hudan bagi kita semua. Tentu itu yang kita harapkan. Itu luar biasa ya. Beberapa kalimat khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam khutbah menjelang Ramadan. Nah, maka di sini katakan, tuh benar kan apa yang kita bilang? Banyak banget amal kebaikan yang berbuah pahala berlipat di bulan Ramadan. Makanya sayang banget kalau kita cuman puasa kita ini dipakai bengang-bengong aja, nggak ada kerjaan ya, nunggu beduk maghrib dipukul misalkan ya, kayak gitu seperti itu. Tentu jangan sampai seperti itu ya. Misalkan mentang-mentang liburan nih teman-teman pelajar, kan sekarang lagi libur nih. Nah, banyak waktu untuk bersantai ria misalkan ya. Meskipun tidurnya orang puasa itu berpahala, tapi tetap aja ya lebih baik kita belajar Islam, belajar Al-Quran misalkan ya, belajar hadis, atau membaca, meningkatkan literasi buku kalian gitu ya, atau misalkan menambah tilawah kalian, tilawah Quran, bersedekah. Jadi jangan biarkan Ramadan kita ini cuma berakhir di pelaminan, maksudnya di pembaringan ya. Jauh-jauh deh dari komunitas kaum rebahan. Kenapa? Karena rugi, kayak gitu kan, seperti itu. Maka programin oleh teman-teman semua ya, kalau belum bisa sendirian kita barengan ya, kita paksakan ya, Allahumma paksakan wa amalkan gitu. Kita paksakan untuk misalkan nih kita buat program misalkan sholat taraweh tidak bolong, kemudian sahur selalu kita coba laksanakan, kemudian sunnahnya kita jalankan, sahur diakhirkan sahurnya, sehingga kita mendapatkan sholat subuh juga, sholat subuh berjamaah ke masjid gitu kan. Usai sholat subuh kita bisa bareng dengan teman-teman untuk ngaji Quran bareng, atau misalkan hafalan Quran bareng, atau misalkan murojaah bareng, atau membaca gitu ya. Diusahakan jangan tidur lagi sampai waktu terbit matahari, kemudian kita bisa, setelah waktu duha kita bisa melaksanakan sholat duha, baru mungkin kita bisa istirahat, bisa bantu-bantu orang tua dan sebagainya, kayak gitu. Malam hari ngabuburit kita gunakan dengan sesuatu yang bermanfaat, kayak gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan liburannya panjang, kita bisa pakai dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, atau bisa ikut kegiatan pesantren Ramadan misalkan ya, untuk menambah ilmu kita, dan banyak lagi program-program yang lain. Nanti kita akan sharekan ya, kayak gitu ya, bagaimana untuk mengisi dan memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Walhasil yuk maksimalkan Ramadanmu, gaskan lah, kayak gitu ya. Insya Allah kita bismillah maksimalkan Ramadanmu. Semoga teman-teman semua bisa memaksimalkannya, dan doakan juga kita semua bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan ini, yang mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, baik teman-teman semua, terima kasih ya sudah menyimak sharing ilmu ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan juga jangan lupa bagi kamu yang belum subscribe aja di Tugas Belajar channel ini, karena subscribe itu gratis. Oke, itu saja untuk kesempatan kita kali ini. Selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Sampai jumpa di pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.